Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas model soal-soal pengetahuan kuantitatif tipe soal materi aljabar. Kita mulai dari nomor 1. Nah, di nomor 1, jika 3 kecil X kecil 5 dan 5 kecil Y kecil 8. Nah, maksud tanda seperti ini berarti X itu antara 3 dan 5. Oke, berarti saya misalkan X itu bisa 3,1 sampai mendekati 5, 4,9. Nah, inilah rentang nilai dari X dari 3,1 sampai dengan 4,9. Oke, untuk nilai Y, berarti Y itu lebih besar dari 5. 5 misalnya 5,1 masuk. Tidak sampai 8, berarti sampai 7,9. Nah, sekarang kita akan membandingkan nilai X dan nilai Y. Kita akan melihat, nah ini kan paling rendah 3,1, paling tinggi 4,9. Seandainya saya bandingkan nilai X yang paling tinggi 4,9 dan nilai Y paling rendah 5,1, nilai X itu tetap lebih rendah daripada nilai Y. Jadi jawabannya nanti B, X itu kecil dari Y. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Jika X sama dengan 4 kuadrat per 2, nah kita akan menyelesaikan persamaannya. Jadi X itu sama dengan 4 kuadrat per dengan 2. Nah, 4 kuadrat berarti 4 dikali dengan 4 dibagi dengan 2. 4 bagi 2 yaitu 2. 2 dikali 4 yaitu 8. Nah, untuk nilai Y sama dengan 3 pangkat 2 dikurang dengan 3. 3 pangkat 2 yaitu 9. Dikurang dengan 3 hasilnya sama dengan 6. Oke, berarti kita bisa tahu bahwa X itu 8, Y itu 6. Dan kita bisa simpulkan bahwa X itu lebih besar dari nilai Y. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika X sama dengan 2Y, nah kita tulis persamaannya X sama dengan 2Y, terus Y itu sama dengan 3Z. Dan X kali Y kali Z itu 3888. Dan di soal diminta mana yang lebih besar, nilai X kah, nilai Y, atau nilai Z. Nah, cara penentuannya seperti ini. X itu sama dengan 2Y, terus Y sama dengan 3Z. Tanpa menggunakan data ketiga, kita sudah bisa menebak mana yang lebih besar. Karena di persamaan pertama, nilai X itu sama dengan 2Y. Oke, X sama dengan 2Y berarti X itu lebih besar dari Y. Karena X sama dengan 2 kali dari Y. Oke, kalau misalnya bingung, saya misalkan begini. Kalau X-nya itu 10, berarti 2 kali Y. Nah, yang ini X, yang ini Y. Berarti X itu lebih besar dari Y. Dan Y itu lebih besar dari Z, karena X sama dengan 3 kali Z. Berarti X lebih besar Y dan Y itu lebih besar dari Z. Kita dapatkan rentang angka yang seperti ini. Setelah dapatkan ini, tanpa menguji yang ketiga, kita sudah bisa mengetahui nilainya berapa. Untuk yang A, X kecil Y itu salah. Untuk yang B, Z besar Y ini juga salah. Untuk C, Y kecil Z ini, nilai Y lebih kecil dari Z. Nah, ini salah. Untuk D, nilai Y lebih kecil dari X benar karena X yang lebih besar. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Jika A kurang B sama dengan 12 dan AB sama dengan 64 dengan AB lebih besar dari 0. Nah, kalau AB lebih besar dari 0 berarti AB-nya adalah positif. AB sama dengan 64. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan soal ini kita hanya perlu ke informasi yang pertama. Nah, kenapa? Karena ini sudah jelas bahwa A kurang B itu hasilnya sama dengan 12. Nah, kalau A kurang B 12, ini kan menghasilkan bilangan yang positif. Berarti A itu nilainya pasti lebih besar daripada B. Jadi seperti itu. Kalau A lebih kecil pasti hasilnya minus. Kalau hasilnya positif berarti nilai A yang lebih besar. Jadi jelas ya, jawabannya B. A lebih besar dari B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui X sama dengan harga fotokopi 5 buku 150 halaman, Rp 125 per halaman. Nah, untuk Y, harga fotokopi 3 buku 250 halaman, Rp 125 per halaman.
Nah, harga per halamannya yaitu Rp125 sama Rp125. Berarti harga per halaman tidak perlu kita permasalahkan karena nilainya sama. Kita tinggal akan mencari berapa jumlah lembar buku yang difotokopi. Untuk yang X itu nilai bukunya ada 5. Masing-masing buku ada 150 halaman. Berarti total bukunya adalah 5 dikali dengan 150. Hasilnya 750. Itu untuk yang X. Nah, untuk yang Y itu 3 dikali dengan 250. Juga sama dengan 750. Berarti nilai X sama dengan nilai Y sama-sama 750. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini nomor 6, sebelumnya tadi nomor 5 ya. Untuk yang 6, jika X sama dengan harga TV dan Y harga mesin cuci, maka ini kan tanpa ada informasi sebelumnya mengatakan X itu harga TV, kita tidak tahu berapa angkanya, dan Y harga mesin cuci juga kita tidak tahu berapa angkanya. Nah, seperti ini relatif. Jadi bisa berubah, bisa nilai X yang lebih tinggi, bisa nilai Y yang lebih tinggi. Sehingga jawabannya itu E, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Bisa ditentukan jika dalam soal diberitahukan berapa angka masing-masing atau harga dari TV dan mesin cuci. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 7. Jika N per 7 tambah N per 5 sama dengan 12 per 35, maka N sama dengan penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan bisa kita kerja menggunakan kali silang, bisa dengan menyamakan penyebut juga bisa. Nah, kita coba kali silang saja. Kalau kali silang berarti N dikali 5, 5N. Ditambah dengan N kali 7, 7N dengan perkalian bawahnya. 7 kali 5, 35. Sama dengan 12 per 35. Nah, ini kan 35 bawahnya sama, berarti bisa saya coret. 5N tambah 7N karena variabelnya sama, berarti koefisiennya bisa saya jumlah. 7 dengan 5 bisa saya jumlahkan. 5 tambah 7, 12N. Hasilnya sama dengan 12. Berarti N sama dengan 12 per 12. Hasilnya adalah 1. Digabung saja, nilai jawabannya adalah A. Oke, berikutnya soal nomor 8. Berapakah yang harus dikurangkan dari penjumlahan 1/2 dan 1/3 agar diperoleh 1/6? Nah, kan ada dua angka 1/2 dijumlahkan dengan 1/3. Supaya menghasilkan 1/6, pertanyaannya kita harus kurangkan dengan pecahan berapa. Nah, misalkan ini X per Y. Oke, saya akan jumlahkan terlebih dahulu 1/2 ditambah dengan 1/3. Oke, boleh menggunakan kali silang. 1 kali 3, 3. Tambah 1 kali 2, 2. Per 2 kali 3, 6. Dikurang X per Y sama dengan 1/6. Nah, 3 tambah 2, 5 per 6. Dikurang dengan X per Y sama dengan 1/6. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama, berarti 5 per 6 dikurang dengan di bawahnya penyebut 6. Nah, 5 dikurang berapa supaya menjadi 1? Nah, benar, 5 dikurang dengan 4. Berarti X per Y itu 4 per 6. Jawabannya 4 per 6. Nah, tapi tidak ada jawabannya. Nah, tenang dulu, ini kita bisa kecilkan menjadi 4 per 6. Kalau 4 saya bagi 2, 2. Kalau 6 saya bagi 2, 3. Berarti 2 per 3. Nah, jawabannya E. Oke, sekarang ke soal nomor 9. Bilangan yang dapat habis dibagi 3 adalah, pembagian yang habis dibagi 3, kalau kita bagi satu per satu, kita akan kehabisan waktu. Jadi, bilangan yang dapat dihabis 3, saya akan berikan triknya. Nah, jadi triknya seperti ini. Jadi, bilangan yang dapat habis dibagi 3, itu adalah yang jumlah digit angkanya merupakan kelipatan 3. Nah, untuk yang A, itu digit angkanya ada 1, 2, 3, 4. 4. Untuk yang B, jumlah angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Untuk yang C, jumlah angkanya ada 6. Untuk yang D ada 7. Untuk yang E ada 8. Nah, dari 4, 5, 6, 7, 8, mana yang kelipatan 3? Yang kelipatan 3 adalah 6. Karena 3 kali 2 itu 6. Berarti yang dapat dihabis bagi 3 adalah C.
Jadi ciri angka yang dapat habis dibagi 3 itu yang jumlah digit angkanya merupakan kelipatan 3. Nah, kadang ada pertanyaan yang lain juga. Ada bilangan berapa yang dapat habis dibagi 8? Kalau bilangan yang habis dibagi 8 itu ciri angkanya 3 angka terakhir, 3 angka terakhirnya dapat dibagi 8. Dapat dibagi 8. Nah, jadi seperti ini. Kalau ciri pecahan yang dapat dibagi 8, 3 angka terakhir dapat dibagi 8. Kalau yang dapat dibagi 3, jumlah digit angkanya merupakan kelipatan 3. Seperti itu. Sekarang untuk soal nomor 10. 146 kali 117 ditambah 173 kali 146 tambah 146 kali 210. Nah, kalau perkalian dengan penjumlahan, pasti kita kerja terlebih dahulu perkalian. Tapi kalau teman-teman mengerjakan dengan cara mengalihkan langsung, akan kehabisan waktu. Karena kenapa? Ini bilangannya besar sekali. Nah, jadi kalau misalnya ada pecahan seperti ini, biasa ada trik untuk mengerjakan. Nah, jadi triknya seperti ini. Kita tinggal melihat mana angka yang sama. Angka yang sama kita akan keluarkan. Angka yang sama yaitu 146, 146, dan 146. Berarti 146 saya simpan di luar. Oke. Nah, saya kali dengan penjumlahan. Nah, angka yang tidak dikeluarkan tadi yaitu 117 tambah 173 tambah 210. Nah, karena kalau saya kali ke dalam akan sama yaitu 146 117, 146 173, 146 210. Oke, berarti 146 dikali dengan penjumlahan ketiganya. 117 ditambah 173. 019 290 ditambah 210 001 500. Berarti 146 kali dengan 500. Berarti kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 146 dikali dengan 5. 6 kali 5, 0 simpan 3, 5 kali 4, itu 20. Berarti 23, 3 simpan 2, 7. 7, 30, masih ada 2 nolnya, berarti 00. Jadi 73.000, jadi jawaban yang tepat adalah D. Jadi sekian pembahasan materi aljabar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.